para mitra kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya, Bambang Eko Prastyo, pencerita relief Candi Borobudur. Candi Borobudur istimewa karena memiliki 2.672 relief, 1.212 adalah relief dekoratif, sementara 1.460 relief adalah relief naratif atau relief bercerita. Nah, jika para mitra kebajikan sempat untuk berkunjung ke Candi Borobudur, selalu ingat, silahkan mempelajari kisah reliefnya. Disitulah keistimewaan Candi Borobudur. Ada 5 gugus relief di Candi Borobudur. Gugus Karmawibangga, Gugus Jataka, Gugus Awadana, Lalita Vistara, dan Gandavyuha. Saat ini kita fokus ke Gugus Jataka. Jataka yang berasal dari kata ja dan ka yang artinya adalah jata itu kelahiran, ka itu kecil. Sebuah kelahiran pada saat tertentu di suatu tempat. Oleh karena itu biasa dirumuskan kisah Jataka adalah kisah kelahiran masa lampau Bodhisatwa sebelum lahir Buddha Gautama. Salah satu kisah yang sore hari ini kita ikuti yakni Kulma Sapindi Jataka, memberi sedikit bubur gandum. Nah, saat itu warga negeri Kosala berkumpul di alun-alun kerajaan. Mereka menyelenggarakan sebuah acara yang didedikasikan untuk bersyukur kepada semesta atas kebajikan Sang Raja Kosala. Raja Kosala memang adalah raja yang sangat bajik. Kebajikan itulah yang menjadi kekaguman seluruh warga negara Kosala. Tidak ada cacat, bahkan tidak ada keberatan sedikit pun terhadap pemerintahan Raja Kosala. Rakyat semua sejahtera dan semua bahagia. Mereka berhimpun di alun-alun karena mereka bersyukur atas karunia alam yang demikian melimpah saat ini. Panen raya mereka lakukan. Sontak mereka juga bergembira raya dan berbahagia raya. Semua yang ditanam tumbuh dengan subur, menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Tarian, nyanyian, dan prosesi persembahan segala hasil panen mereka lakukan dengan keceriaan dan kebahagiaan yang tiada tara. Sang raja merenungkan peristiwa itu. Sang raja mencoba membuat refleksi dan sang raja merasa dibawa ke hidup pada masa lampau. Kini ia menjadi raja yang sangat berkuasa. Namun sebenarnya ini adalah berbekal dari sebuah perbuatan yang sederhana. Sang raja mengingat kelahiran masa lampaunya. Dan saat itu
sang raja adalah seorang yang miskin, bahkan sangat miskin. Ia bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagai orang miskin, tentu saja ia bekerja keras. Namun, sekeras apa yang dikerjakan pada masa lampau sang raja itu, ia tidak pernah meninggalkan dharma. Ia selalu menghormati pada kehidupan. Ia selalu berjuang untuk berbuat jujur. Ia selalu mengendalikan diri. Ia juga selalu berkata benar dan menghindari makanan, minuman yang memabukkan. Saat itu, ia menerima tamu, para pertapa yang singgah di rumahnya. Ia bergegas menyambut, mempersilahkan para pertapa itu memasuki rumahnya, dan pada masa lampau itu sang raja menyajikan air bening dan ia hanya memiliki semangkuk bubur gandum. Semangkuk bubur gandum itulah yang dipersembahkan kepada para pertapa. Para pertapa menerimanya dengan bahagia. Makanan yang tersedia hanya semangkuk bubur gandum. Namun, sang raja pada masa lampau itu menyerahkan semangkuk bubur gandum itu dengan perasaan yang ikhlas. Ia penuh kasih sayang dan hormat kepada orang-orang yang diberinya. Serta ia selalu mawas mengenal diri, siapakah aku. Aku seorang yang miskin. Bahkan memberi makan pada keluarga pun kesulitan. Namun semiskin apa aku harus rela memberi. Dan hari ini aku hanya punya semangkuk bubur gandum. Sang raja terbangun dari mimpinya. Mimpi tentang masa lampau. Dan saat itu pula ia bercerita kepada permaisuri, ia bercerita kepada para punggawa kerajaan betapa miskin dulu ia. Tapi ia bersyukur dalam kemiskinan itu tetap bisa berbuat bijak, berbuat bajik. Bahkan ia berpengalaman memberi walaupun hanya semangkuk bubur gandum. Ketika hal itu diceritakan kepada permaisuri, diceritakan kepada para punggawa, tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Atau mungkin para punggawa itu juga bingung. Apa hubungan raja yang berkuasa saat ini dengan semangkuk bubur gandum? Tidak ada yang bertanya, namun sang raja menjelaskan. Para punggawa, juga permaisuriku, sebenarnya anugerah besar yang kuterima saat ini, aku menjadi seorang raja yang memiliki kuasa penuh atas sebuah wilayah. Bukan hal yang cuma-cuma kuperoleh. Kekuasaanku yang besar, kekayaanku yang tiada tara, rakyatku yang sejahtera, bahagia, bumi Kosala yang subur makmur. Ini adalah merupakan akibat dari perbuatan masa lampau saya. Seluruh yang megah, seluruh yang besar di kerajaan ini berawal dari semangkuk bubur gandum. Mengapa? Walaupun sedikit yang bisa kita berikan kepada orang lain,
walaupun nampaknya tidak berharga yang bisa kita berikan kepada orang lain, sebetulnya itu adalah upaya kita menghimpun kebajikan. Kebajikan inilah yang menjadi dasar keadaan hari ini dan juga keadaan pada masa yang akan datang. Maka bagi kita kapanpun tidak ada pilihan lain kecuali berbuat bajik. Kebajikan menurut kemampuan masing-masing. Jangan berpikir bahwa memberi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan pernah juga berpikir bahwa memberi itu adalah harus dilakukan setelah kita berlimpah, setelah kita kaya raya, setelah kita bisa menabung harta segunung. Tidak. Memberi kapanpun bisa. Bahkan memberi dalam kekurangan, memberi dalam keadaan kita miskin, itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Ini adalah sebuah kebajikan yang terhimpun. Dan kebajikan yang terhimpun inilah yang akan menghasilkan sesuatu yang besar pada hari-hari yang akan datang. Para punggawa, permaisuri, bahkan rakyat yang hadir semakin menghormati sang raja. Mereka menjadi orang yang suka memberi. Mereka menjadi orang yang murah hati. Bahkan mereka terbiasa memberi walaupun tidak diminta. Tolong menolong, gotong royong, membantu orang yang berkekurangan menjadi karakter seluruh warga. Nah, para punggawa, juga rakyatku yang hadir di sini, ingat akan hal itu. Jika kebajikan yang kita lakukan, dampaknya adalah kebajikan pula. Jika hal buruk yang kita lakukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Setiap apa yang Anda tanam akan menghasilkan sesuatu persis dengan apa yang kau tanam. Menanam kebaikan, memetik kebaikan. Menanam keburukan akan juga menerima hal yang buruk. Kekayaan, kekuasaan, itu pun harus dilakukan dengan sebajik mungkin. Saya seorang raja, bukan berarti saya harus menguasai rakyat. Saya sebagai seorang raja bukan berarti saya harus menginjak-injak punggawa. Saya harus memilih tetap yang terbaik. Di depan kita harus terbiasa memberi teladan. Jika kita bersama-sama dengan siapapun, marilah kita bekerja sama, saling menolong dan bergotong royong yang merupakan jiwa dari warga negara kita. Dan selalu ingat, pada saat kita berada di belakang, kita juga harus mendukung, mendorong orang untuk berbuat baik, lebih baik. Dengan demikian, kita semua akan hidup dalam kesejahteraan dan kita semua akan bahagia. Para punggawa dan rakyat yang hadir pun permaisuri terkagum-kagum terhadap sang raja yang memang dia adalah sang bodhisattva yang pada masa lampaunya memberi sesuatu yang nampak tidak berharga, semangkuk bubur gandum, tapi kini
membuatnya ia menjadi penguasa dunia dan tetap bajik, tetap suka menolong, tetap selalu hidup bergotong royong sampai pada akhir hayatnya. Para mitra kebajikan, demikianlah kisah Gulma Sapindi Jataka yang berada di lantai 3 Candi Borobudur pada pagar langkan deret atas. Semoga kita segera bisa mencermati, mempelajari relief Candi Borobudur yang memang mengajak kita untuk selalu mengadakan refleksi, memperbaiki diri, membangun karakter untuk hidup bersama sebagai sesama manusia yang semuanya ingin sejahtera dan bahagia. Rahayu dan sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya.